bersama klub Sobat Badak. Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Sobat Badak, ayo kita dengerin kisah-kisah Nabi. Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Persembahan klub Sobat Badak berkolaborasi dengan Rumah Dongeng Mentari. Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Disponsori oleh Larutan Penyegar Cap Badak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Badak, masih ingat dengan cerita Nabi yang dijuluki sebagai Ambul Anbiya atau bapaknya para nabi? Iya benar, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kisah kali ini bukan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi tentang salah satu putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang lahir saat beliau telah berusia 100 tahun dan istrinya yang bernama Siti Sarah sudah berusia 90 tahun, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Dari Nabi Ishak alaihissalam ini lahirlah generasi umat manusia yang berpengaruh terhadap peradaban di muka bumi. Sobat Badak sudah siap mendengarkan? Yuk, duduk yang nyaman dan dengarkan baik-baik ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya terkenal dengan kebiasaannya dalam memuliakan dan menghormati tamu. Setiap tamu yang datang selalu disambut dengan ramah dan diberikan hidangan terbaik. Selain memiliki sifat-sifat yang terpuji, Nabi Ibrahim dan Siti Sarah juga terkenal sebagai suami istri yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya terkenal dengan kebiasaannya dalam memuliakan dan menghormati tamu. Setiap tamu yang datang selalu disambut dengan ramah dan diberikan hidangan terbaik. Namun, setelah sekian lama menikah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah tidak kunjung mendapat keturunan. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu berdoa dan memohon penuh kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari berganti, tahun demi tahun terlewati. Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengutus beberapa malaikat untuk datang menyampaikan kabar gembira. Para malaikat tersebut menjelma menjadi sosok laki-laki yang tampan dan bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu saja Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya menyambut tamu-tamu itu dengan baik Sobat Badak. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam sengaja memilih seekor anak sapi yang gemuk untuk dimasak dan dihidangkan. Masya Allah. Tetapi Sobat Badak tahu tidak? Tidak seperti tamu-tamu yang lain, tamu-tamu ini justru tidak memakan apapun yang disajikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya. Nabi Ibrahim alaihissalam merasa heran sekaligus takut sebab tamunya kali ini sangat berbeda dengan tamu-tamu yang sebelumnya pernah berkunjung. Lalu malaikat tersebut
menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk mengabarkan bahwa tidak lama lagi istri Nabi Ibrahim alaihi salam yang bernama Sarah akan melahirkan seorang anak. Nabi Ibrahim alaihi salam dan istrinya tentu terkejut. Ini sungguh mengherankan. Apakah aku akan melahirkan seorang anak sementara aku dan suamiku sudah tua? Apakah kamu heran akan ketetapan Allah? Sungguh, rahmat dan keberkahan Allah telah diberikan kepadamu. Tentu saja Siti Sarah dan Nabi Ibrahim bersujud syukur, tersenyum bahagia dan sangat bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa mereka. Penantian mereka usai sudah. Benar saja, tidak lama kemudian istri Nabi Ibrahim alaihi salam mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ishak. Nama Ishak berasal dari bahasa Yahudi Yishak yang berarti tertawa atau tersenyum. Kata itu didapatkan dari ibunya Siti Sarah yang tersenyum tidak percaya ketika mendapatkan kabar gembira dari malaikat Jibril. Kabar gembira yang mengatakan kalau dirinya akan segera dikaruniai seorang putra. Kelak Ishak juga menjadi salah satu nabi dan namanya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 17 kali loh Sobat Badak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Ishak alaihi salam sebagai manusia pilihan yang memiliki akhlak mulia dan ilmu yang tinggi. Hal itu disebutkan dalam Quran surat Syod ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'kur ibadana Ibrahim wa Ishaqa wa Yaquba ulil aidi wal absar, yang artinya, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu yang tinggi. Nah, Sobat Badak, Nabi Ishak alaihi salam diutus untuk masyarakat Kanaan di wilayah Al-Halil, Palestina. Nabi Ishak alaihi salam menikah di usia 40 tahun dengan seorang wanita bernama Rafqah binti Batu'il. Tetapi sama dengan ayahnya yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan istrinya juga diberikan ujian, yaitu tak kunjung memiliki keturunan. Beliau sudah menikah cukup lama. Usia Nabi Ishak alaihi salam dan istrinya juga semakin bertambah tua. Segala ikhtiar dan doa telah dilakukan dengan penuh kesungguhan. Bukan seorang nabi jika tak memiliki sifat yang mulia lagi bertakwa kepada Allah. Dengan sabar, Nabi Ishak terus berdoa dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ishak
tetap menjalankan peran kenabiannya untuk menyeru kepada kebaikan dan mengajak kaumnya beriman. Beliau menjadikan dirinya sebagai seorang teladan, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ishak juga tak kenal lelah dalam menuntut ilmu. Masya Allah. Sampai akhirnya mukjizat Allah itu datang kepadanya. Saat usia Nabi Ishak alaihi salam sudah 100 tahun, Allah mengabulkan doa Nabi Ishak dan istrinya. Alhamdulillah, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ishak alaihi salam dan istrinya dikaruniai anak kembar. Yang pertama diberi nama Ais, yang kemudian menjadi nenek moyang bangsa Romawi. Sedangkan putra kedua diberi nama Yakub karena ia lahir dalam keadaan memegang tumit saudaranya. Kelak, Yakub juga akan diangkat menjadi nabi dan menjadi nenek moyang dari Bani Israel. Sobat Badak pernah mendengar tentang Bani Israel bukan? Masya Allah, cikal bakal peradaban dimulai dari kesabaran Nabi Ishak dalam berdoa menanti keturunan dari Allah ya Sobat Badak. Dari Yakub akan lahir keturunan Bani Israel selanjutnya yang meneruskan risalah kenabian. Kesabaran dan kepasrahan Nabi Ishak berbuah manis. Karena dari beliau dan istrinya lahirlah generasi penting umat manusia. Nah, Sobat Badak, begitulah kisah dari Nabi Ishak alaihi salam. Banyak nilai yang bisa kita teladani dari kesabaran, keteguhan hati, keimanan yang kuat Nabi Ishak alaihi salam. Yuk Sobat Badak, kita semakin bersemangat untuk menuntut ilmu, menjadi orang yang berilmu dan berakhlak baik agar bisa bermanfaat untuk orang lain dan tentunya juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ngabuburit bersama Klub Sobat Badak. Sobat Badak, terima kasih sudah mendengarkan. Dengerin juga kisah lainnya ya di Mari Ngabuburit bersama Klub Sobat Badak. Mari ngabuburit bersama Klub Sobat Badak. Persembahan Klub Sobat Badak berkolaborasi dengan Rumah Dongeng Mentari. Disponsori oleh Larutan Penyegar Cap Badak.